Udara merupakan zat tak kasat mata yang berada di sekitar kita. Adanya emisi dalam udara menyebabkan turunnya kualitas udara. Terlampauinya baku mutu dari udara bisa disebut dengan pencemaran udara. Berbagai aktivitas yang dilakukan manusia menimbulkan turunnya kualitas udara, mulai dari kegiatan industri, transportasi, aktivitas rumah tangga, merokok, pembakaran sampah, dan juga berbagai aktivitas lainnya. Pencemaran udara menimbulkan banyak kerugian untuk manusia dan makhluk hidup lainnya, seperti terjadinya gangguan kesehatan, rusaknya lapisan ozon, timbulnya efek rumah kaca, hingga terjadinya kerusakan alam. Salah satu penyebab polusi udara di Indonesia adalah asap rokok. Pada tahun 2021, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Global Outdoor Tobacco Survey, jumlah perokok aktif di Indonesia sebanyak 69,1 juta perokok, dan perokok pasif sebesar 120 juta orang. Bisa dibayangkan berapa banyak jumlah asap rokok yang bercampur dan mencemari udara. Kandungan rokok bersifat racun dan berpotensi merusak sel-sel tubuh. Dalam satu batang rokok terkandung 250 jenis zat beracun dan 70 jenis zat yang diketahui bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Kandungan itu berasal dari bahan baku utamanya, yaitu tembakau. Asap rokok mengandung susunan senyawa gas dan partikel yang menakjubkan. Ini termasuk karbon dioksida, air, karbon monoksida, partikulat, nikotin, nitrogen oksida, hidrogen sianida, amoniak, formaldehida, fenol, dan puluhan lainnya senyawa beracun yang terkenal. Beberapa komponen ini ada dalam konsentrasi yang sangat tinggi. Misalnya, asap rokok mengandung konsentrasi karbon monoksida yang lebih tinggi dibandingkan auto knalpot dari kendaraan yang terawat baik. Konsentrasi karbon monoksida akan mematikan jika dihirup terus-menerus selama 30 menit. Beberapa penyakit yang berhubungan dengan asap rokok diantaranya ialah penyakit jantung kongestif, trombosis koroner jantung, kanker, serta bronkitis. Asap rokok bukan hanya dihirup oleh perokok saja. Akan tetapi, asap rokok yang telah mencemari udara akan menyebabkan orang lain di sekitarnya juga menghirup asap rokok yang dihasilkan. Orang yang menghirup asap rokok secara tidak langsung disebut sebagai perokok pasif. Perokok pasif juga berisiko menerima dampak negatif asap rokok sama besarnya seperti perokok aktif. Selain itu, rokok juga menjadi salah satu penyebab pencemaran udara di dalam ruangan. Asap rokok yang dihasilkan dari perokok akan memenuhi seluruh ruangan. Apabila sirkulasi udara dalam ruangan tersebut tidak baik, maka akan menyebabkan asap rokok tersebut akan terus-menerus memenuhi ruangan itu. Akibatnya, akan semakin banyak asap rokok yang dihirup karena tidak terjadi pertukaran dengan udara yang lebih sehat dari luar. Beberapa regulasi yang dibuat oleh pemerintah mengenai rokok diantaranya ialah yang pertama, terdapat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau. Yang kedua, terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Yang ketiga, terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. Halo, saya Ahya di sini. Di sini saya bersama dengan Mas Fafa. Halo. Di sini Mas Fafa sebagai perokok aktif, dan di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai rokok. Halo semuanya, di sini saya bersama dengan Mas Aga sebagai narasumber. Di sini saya akan menanyakan mengenai dampak dari rokok. Oke, sebelumnya Mas Aga ini tahu nggak akibat atau dampak dari rokok ini sendiri? Tahu. Dampak negatifnya ada di kemasannya itu sendiri. Pasti tahu lah, semua orang juga kayak pasti tahu lah ya kalau misalkan emang rokok itu bahaya gitu kan. Emang dalam segi kesehatan juga ternyata nggak baik juga gitu, karena ada dampaknya banget gitu. Jadi di sini Mas Fafa udah tahu kalau itu bahaya. Yeah. Terus kalau misalnya memang itu buruk atau tidak baik, kenapa masih
merokok nih? Sebetulnya apa ya, udah agak terlalu cuek dengan dampaknya sih, karena sejauh ini masih belum terlalu berdampak banget dalam tubuh gua gitu loh. Nah sama gua tuh emang udah edik banget dengan rokok, jadi akhirnya udah kecanduan. Ya, akhirnya ketika emang udah ketika emang gak ngerokok tuh kayak ada yang kurang aja gitu loh gitu. Karena ketagihan kali ya, karena saya ngerokok udah cukup lama, jadi mungkin ketagihan. Dari Mas Aga sendiri itu pernah ngalamin suatu hal yang instan nggak akibat rokoknya? Pernah, saya pernah lagi ngerokok terus saya batuk, dan kemudian saya pernah terlalu banyak ngerokok, akhirnya saya mual. Batuk dan mual berarti. Yang saya rasakan secara instan. Paling waktu itu pernah sih gua kalau misalkan habis ngerokok tuh sering-sering yang batuk, tenggorokannya nggak enak, itu sering. Apalagi kalau misalkan emang bangun tidur, itu biasanya kerasa gitu loh dalam tenggorokan, kayak ada ya gatal-gatalnya gitu lah. Berarti sudah merasakan akibat dari rokok itu sendiri ya? Betul. Oke. Kalau Mas Fafa sendiri itu satu hari itu biasanya habis berapa rokok sih? Kalau sehari mungkin bisa sebungkus lah ya, maksimal lah ya. Jadi 16 batang sehari. 16 batang, kadang-kadang 16, kadang-kadang 20 tergantung rokoknya sih. Soalnya kan kadang-kadang beda situasi gitu. Sehari paling banyak saya bisa habis 2 bungkus. Paling banyak, paling dikit ya 1 bungkus. Bungkus itu berarti 24 batang. 24 batang. Pernah nggak sih dari Mas Aga itu selama merokok ini menyesali gitu? Pernah. Pas lagi ya batuk itu kayak menyesal ngerokok, terus mencoba berhenti, cuman tetap nggak bisa. Untuk menyesali kayaknya pernah nggak sih? Semua orang pasti pernah menyesali kalau misalkan emang pernah ngerokok, pernah menyesali pasti. Tapi kan balik lagi tadi yang ketika udah edik kecanduan itu bakal susah lepas gitu. Terus nih di bungkusnya sendiri ini kan udah ada tertera gambar peringatan. Apa nggak takut gitu? Maksudnya melihat peringatan dari bungkus ini nggak mengurangi rasa ingin untuk merokok gitu, Mas? Sebetulnya takut lah ini, apalagi kan gambarnya serem kayak gini kan, bolong segala macam, ada lagi gambar yang paru-parunya rusak apa segala macam gitu kan. Tapi ya nggak terlalu pengaruh sih menurut gua. Jadi kayak udah emang karena rokoknya enak, udah candu, ya udah tidak mementingkan hal itu gitu. Jadi dibuangin aja gitu. Udah cuek aja gitu. Penting rokoknya. Gitu. Kalau kita lihat dari bungkusnya ini udah ada peringatan bahaya akan rokok ini. Masnya tuh takut ya sih, atau ngerasa malah ingin mengurangi merokok nggak sih dari peringatan ini? Sebenarnya pengen untuk mengurangi, cuman kalau untuk berhenti saya rasa susah. Cuman gambar yang ada di rokok itu saya percaya akan hal itu. Oke, maksudnya dampaknya akan seperti itu? Ya akan seperti itu, saya percaya. Oke, mungkin itu aja yang kita mau tanyakan. Sebelumnya terima kasih Mas Aga. Ya sama-sama. Semoga bisa berhenti merokok ya Mas Aga. Amin. Oke, mungkin itu aja Mas pertanyaannya. Ya, terima kasih udah mau sharing-sharing. Siap. Semoga bisa berhenti merokok nih Mas ya. Itu kayaknya susah sih, tapi ya udah. Amin. Mungkin suatu hari lah yang mungkin bisa. Dari dampak asap rokok yang telah kami ringkas dalam dokumenter ini, asap rokok menjadi salah satu penyebab pencemaran udara. Oleh karena itu, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi konsumsi rokok atau meminimalisir dampaknya. Solusi yang pertama dari kita dengan menaikkan pajak cukai rokok. Karena dengan nilai cukai rokok yang tinggi, otomatis harga rokok akan semakin naik. Hal ini dapat membuat perokok berpikir 2 kali ketika akan membeli rokok. Yang kedua, ialah dengan membuat smoking area di tempat umum yang sering dikunjungi oleh masyarakat. Hal ini dapat dikelola oleh pihak setempat. Jika masih terdapat perokok yang merokok di luar smoking area, maka pihak pengelola perlu menegaskan kembali perokok tersebut. Demikianlah video dokumentasi tentang pencemaran udara akibat asap rokok. Semoga dari video ini
dapat menumbuhkan serta meningkatkan kesadaran kita semua tentang dampak buruk dari kebiasaan merokok terhadap lingkungan serta kesehatan manusia. Marilah kita bersama-sama melindungi lingkungan kita agar sehat dan bebas dari polusi udara dengan tidak merokok serta mengajak orang lain untuk berhenti merokok. Terima kasih telah menyaksikan video dokumentasi kami. Semoga kita dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi masalah pencemaran udara yang ada saat ini.